Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kakak dan bunda dapat berjumpa dengan anak-anak semua. Ya, kita senang sekali ya Bunda Syane. Oh, senang, sukacita. Dan kita semua siap untuk menghadap Tuhan ya. Walaupun saat ini kita masih beribadah melalui video streaming ya Bunda. Tapi anak-anak jangan merasa bosan ya Bunda. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh bosan, tetap semangat, tetap sukacita ya. Pokoknya kita gembira deh mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini oleh Bunda Syane, kakak Oya, dan kakak Elo. Bunda Syane mengajak anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya. Dan kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Kita pakai gerakan ya Bunda Syane. Iya. Iya, dan anak-anak semua, yuk kita bergerak ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, di dalam kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mohon Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak semua, kakak dan bunda mengajak untuk menyiapkan Alkitab. Ya, siapa yang sudah siap dengan Alkitabnya? Bagus. Siapkan juga buku catatan dan alat tulis ya Bunda. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 135, bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus, agar anak-anak semua dapat mengerti pelayanan firman yang diberitakan. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca dan akan kami renungkan.
Tentunya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Bunda Yoke berharap adik-adik pasti sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Baik adik-adik yang akan membacakan Alkitab pada pagi hari ini ialah Andra, Andrian, Sinanu dari Bajem Negara. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui keberadaannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, adapun judul untuk hari ini ialah Roh Kudus, sumber segala karunia. Adik-adik kekasih, kota Korintus terletak di wilayah Yunani sebagai kota pelabuhan. Kota Korintus sangat terkenal dan maju, juga menjadi kota industri. Penduduk kota Korintus memiliki tradisi lama, yakni menyembah berhala, yaitu menyembah Dewi Cinta Afrodite. Namun jemaat di Korintus berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka yang dahulu menyembah berhala, dan kini bertekad hidup mengikuti ajaran Yesus Kristus. Kita bisa membacanya di ayat yang kedua. Rasul Paulus menuliskan suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus karena adanya permasalahan di jemaat Korintus yang menimbulkan terjadinya perpecahan atau pertengkaran di jemaat. Salah satu masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami tujuan Allah memberikan karunia-karunia kepada jemaat. Karunia roh dalam bahasa Yunani disebut karisma, yang mempunyai sikap khusus atau khas yang berasal dari Allah. Karunia atau kemampuan yang dimiliki berasal dari Allah karena itu harus mendatangkan kebaikan bagi sesama. Adik-adik, karunia atau bahasa Inggris sama dengan gift. Itu sangat berbeda dengan talenta. Karunia sama dengan atau ialah pemberian dari Allah Roh Kudus yang diberikan atau yang ditujukan kepada semua orang percaya kepada Tuhan Allah, termasuk anak-anak atau adik-adik. Sedangkan
talenta itu suatu hal yang dapat kita lakukan karena kita berlatih dengan tekun. Hari ini adik-adik kita belajar dari Alkitab tentang Roh Allah atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang kita sembah dalam hidup kita selaku orang Kristen. Peranan Roh Kudus adalah Ia menjadi penuntun dan penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada semua kita pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan hikmat. Hal inilah yang seringkali kita lihat melalui karunia atau kemampuan yang adik-adik miliki. Roh Kudus ada di dalam hati setiap adik-adik. Tentunya apabila kita selalu mau hidup taat, setia pada Tuhan, setia bersaat teduh, baca Alkitab, setia dan rajin berdoa, dan hidup kudus, serta takut akan Tuhan. Kemudian menjauhi hal-hal yang jahat adik-adik. Nah adik-adik, mau tidak menerima karunia-karunia tersebut dari Tuhan Yesus? Adik-adik angkat tangan, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Roh Kudus mau diberikan kepada adik-adik, semua adik-adik. Nah, contoh karunia-karunia Roh Kudus, kalau di sekolah ada loh teman kita yang pintar matematika. Itu diberikan Allah sehingga kita bisa belajar pada teman kita. Kemudian contoh juga ada yang pintar bermain musik seperti main gitar atau piano. Roh Kudus memberikannya kepada teman kita. Dan ketika teman kita bermain tentunya dengan sangat baik. Dan ketika kita mendengar dia bermain musik, baik piano atau gitar, kita tidak bosan-bosan loh adik-adik untuk menikmati permainan musik, baik gitar atau piano. Itulah karunia anak yang bermain musik. Atau ada anak yang pandai menyanyi di gereja atau di IMPA. Benar-benar suaranya indah. Di saat dia bernyanyi bisa menyentuh hati kita yang mungkin sedang galau atau sedih. Itu benar-benar karunia rohani yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Ada teman kita yang pintar berbicara dengan baik, dengan suara keras, lantang, baik di depan kelas atau saat IMPA. Nah, itu karunia dari Roh Allah, sehingga ketika teman kita berbicara kepada kita, pasti kata-katanya baik, lemah lembut, dan tidak menyinggung perasaan kita, penuh wibawa. Tentunya kita senang saat orang itu berbicara, seperti storytelling yang pernah kita saksikan ya adik-adik. Ada yang berikut, ada orang yang pandai melukis. Bila dia melukis cepat sekali dalam waktu 5-6 menit. Wow, cepat selesai sebuah lukisan yang indah. Itu semua karunia dari Tuhan.
Ada anak yang pintar berpuisi. Ketika dia membaca sebuah puisi, wow, dengan gerakan dan mimik yang mempesona kita. Karunia melukis diperoleh dari Roh Allah. Berikut, ada adik-adik yang sejak kecil sudah mampu untuk berdoa dengan baik. Pernah enggak kita mendengar kakak layan atau teman kita kalau berdoa dengan baik? Baik berdoa untuk bangsa, baik berdoa untuk papa mama, baik berdoa untuk orang sakit. Rangkaian kata-katanya senang kita dengar. Kita yang menikmatinya tidak bosan mendengar. Mereka yang mendengarnya menikmatinya dan mendengarnya dengan baik, bukan? Oleh karena karunia doa-doanya yang diucapkan yang bisa menyejukkan hati kita yang mendengar dan membawa damai sejahtera di dalam hati kita, bukan? Yang berikut, karunia pandai berbahasa Inggris dengan baik. Saat di kelas, teman kita menyimak dan cepat memahami dan mengerti, bukan? Apalagi dia melatih dan mempraktekkan terus-menerus, baik di rumah dan berbicara dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, Roh Kudus adalah sumber dari semua karunia atau kemampuan yang kita miliki. Semua anak diberikan karunia atau kemampuan oleh Roh Kudus. Namun, karunia atau kemampuan yang diberikan kepada masing-masing anak itu berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang mempunyai karunia dan kemampuan seperti tadi Bunda Yoko sampaikan. Bermain musik, melukis, pandai matematika, pandai berbahasa Inggris, dan sebagainya. Adik-adik harus menggunakan karunia atau kemampuan itu dengan baik dan benar, supaya melalui kemampuan yang dimiliki itu, adik-adik selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga baik untuk sesama. Nah, adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk selalu kita mau menerima karunia-karunia Roh Allah untuk memperlengkapi kita semua, sehingga kita semua yang peroleh karunia tersebut selalu mau bersyukur kepada Tuhan Allah dan tidak menjadikan adik-adik sombong loh, tetapi kita mau menjadi pribadi yang rendah hati loh adik-adik. Apabila kita angkuh, sombong, bangga, atau lebih bisa dari teman-teman kita, Tuhan tidak dipermuliakan. Biarlah kita selalu mau menjadi berkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus selalu menyertai adik-adik dalam melakukan aktivitas, juga dalam mengembangkan kemampuan yang adik-adik miliki, dan mengasah dengan berlatih dengan tekun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak, bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ya, betul sekali Bunda Syane dan anak-anak semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari kakak dan Bunda Layan ya. Dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami berterima kasih kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh memuji nama-Mu, dan kami mohon pertolongan Tuhan Yesus agar kami dibimbing sepanjang minggu yang baru ini, agar menjadi anak-anak yang taat, takut kepada Tuhan Yesus, dan selalu rajin dalam mengikuti IMPA, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan juga rajin belajar. Kami mohon pertolongan Tuhan Yesus, anak-anak akan mulai ulangan-ulangan umum, bahkan akan ujian. Tuhan berkati persiapan-persiapan mereka agar mereka boleh berhasil. Tuhan Yesus berkati papa mama, adik kakak, dan seluruh keluarga untuk selalu setia mendampingi anak-anak. Juga para pelayan, kakak bunda, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Tuhan berkati dari pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh aparatur pemerintah. Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Juga gereja GPIB, khususnya Maranatha, Tuhan Yesus juga berkati. Dengar dan sambut doa kami Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita akan memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih. Anak-anak, persembahan yang telah anak-anak berikan nanti bisa minta tolong ya kepada orang tua atau keluarga di rumah untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Bersinar
Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan dari tangan-tangan kecil ini. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan, sertai kami semua, anak pelayan, orang tua kami, dari saat ini Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.